memang dulu dinilainya sastra Inggrisnya. Wah, tapi ternyata bahasa Inggrisnya enggak juga sih. Ya, you and me understand aja. Gue umur 29, kapan Iya, selalu gitu saya kan. seperti itu. Cewek lo cepetan, nanti enggak ini. Nggak laku Biarin lah aja, segala ntar macem. nggak laku apa, udah biarin aja. Karena yang tahu titik kebahagiaan kita, yang tahu kita tuh harus apa, itu kita yang tahu, bukan orang lain. Kenalkan, Indi seorang pelari dengan semangat sebagai bankir. Kerap beberapa orang kesulitan menemukan keinginan bekerja, tapi ia saat ini dalam fase menyenangkan bekerja sebagai bankir. Bersama Andy. Nama panjang lu siapa sih? Nama aku tuh Endri Octavia. Endri Octavia. Ya, tapi panggilnya Andy. Waktu itu nama online-nya emang Andy. Udah Andy aja. Andy ini adalah salah satu rekan kerja gua di perbankan yang warnanya merah. Kita sebut aja karena ini lebih punya kehangatan ya, punya kehangatan PT Bank SBC Indonesia karena kita ketemu di situ, tapi beda segmentasi pasarnya. Andy masuk pertama kali tahun berapa nih? 2016 emang langsung ke Signature apa sebelumnya? Langsung ke Signature. Tapi ini pekerjaan pertama lu nggak sih? Iya, di SBC pertama. Sebelumnya maksudnya apa bener fresh graduate lu langsung ke HSBC as call center kah? Langsung fresh graduate langsung jadi call center. Lu dapat itu dari mana? Dari Jobstreet? BlackBerry Messenger waktu itu. BlackBerry Messenger. Broadcast. Dari broadcast disuruh datang walk in interview, ketemu sama orang. Sama Ingat siapa? banget hari Rabu. Sama Mas Ivan? Bukan. Ada yang lain. Interview. Nah, itu berapa lama? Karena waktu gua tuh hampir 2 bulan kalau nggak salah. 1 bulan, nonton 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Dari proses rekrutmen itu sama HR, terus hari itu juga langsung ke user. Waktu itu sama siapa usernya? Waktu itu usernya sama siapa? Mbak Nina. Hari itu juga? Hari itu juga? Iya. Oke. Kesan lu waktu pertama kali kerja di HSBC as call center, karena kita sama-sama fresh graduate nih. Iya. Buat rekan kerja lu, kesannya kayak gimana nih? Deg-degan sih ya. Deg-degan. Oh, kok kayak gini kerjanya ya? Tapi memang lu lulusan apa sih sebelumnya? Apa komunikasi kah? Oh, bukan. Aku dulu sastra Inggris. Sastra Inggris. Iya, Saya jadi- sastra Inggris berdua. Memang Inggris, dulu bukan. dinilainya sastra Inggrisnya. Wah, Tapi ternyata bahasa Inggrisnya enggak tapi juga ternyata sih. tidak Ya, juga. you and me understand aja. sama Mam Nina 1 bulan saat itu. Terus dari lu merasa adaptasi berhasilnya tuh berapa lama nih? 6 bulan lah, 5 6 sampai bulan. 6 bulan sih baru ya kayak gini harus ngapain, ya kayak gitu sih. Lu baru ngerasa ini dapat ininya ya, Iya, feel-nya. baru dapat feel-nya. Ya. Waktu itu yang training lu siapa? Karoli, Kang Diki Iya, apa? Karoli iya, sama Bu Kamti ya? Bukan ibu, Bunda. Bunda. Tidak mau disebut. Oh iya. Bunda. Iya, Bunda Kamti. Bunda Kanti. Kanti. Bunda Oh iya, Kanti. sama Bunda Kanti. Bunda waktu Kanti itu berapa lama sampai akhirnya lu di Ensover? Langsung ke tim Mam Nina? Waktu itu aku lama. Langsung ke tim Mam Nina atau gimana? Training dulu, terus aku agak lupa ya. Pokoknya sebulan lebih lah. Terus baru ke timnya Mbak Nina, masuk timnya Mbak Nina. Berarti memang langsung ke Signature ya? Iya, langsung Signature waktu kalau aku. Memang saat itu ada proses merger, bener nggak sih? Ada proses merger dari ekonomi ke SBC. Lu sempat mengalami fase itu? Sempat. Oke. Lu kesan waktu pas dia SBC nih, sorry nih buat rekan-rekan kerja, kenapa sih ngomongnya SBC? Karena ini tamu yang kedua setelah Gita Saputri, yang notabene sama-sama mantan SBC dari gue, dari Edi juga. Seperti itu. Lu kesannya menghadapi satu customer tuh gimana? Awalnya sih masih ya udahlah ya, kan nggak ketemu langsung. Betul. Cuma lewat telepon aja, jadi mau dia ngomong apapun ya udah diterima aja. Toh setelah selesai pulang kerja juga udah lupa kok. Udah lupa, karena kan call center kan nggak bawa PR kan? Nggak bawa Nggak bawa PR. masalah. Dulu dicap atau didokterin sama trainer kita tuh, lu kerja sebagai call center ya udah nggak bawa PR, udah selesai di situ aja. Ya udah gitu aja, udah sih nggak kebawa perasaan, biasa aja sih.
Gimana ya? Iya bener. Lu kerja 2016 sampai tahun 2018. 2018. Saat itu langsung kerja ke perusahaan yang selain SBC atau ada jeda dulu nih? Oh, jadi mungkin lu diem dulu berapa bulan gitu. Jadi 2016 sampai 2018 tuh di HSBC, terus resign, pindah ke properti 3 tahun. Oke, di properti proses rekrutmennya apakah lu dari Jobstreet atau Dari Jobstreet sih portal-portal? waktu itu, dari Jobstreet juga. Dari Jobstreet. Sebagai? Pokoknya adalah bagian customer juga sih. Sebagai bagian customer juga. Bagian customer juga. Tapi nggak ketemu Amina saat itu ya? Enggak. Nah, kalau boleh dibandingin dengan HSBC, karena kan bagian customer juga nih, better yang mana nih? Waduh, susah banget ya pertanyaannya nih. Dari segi pekerjaan ya, wah, dari segi pekerjaan bukan dari segi lingkungan, karena sama-sama kita tahu kalau dari lingkungan HSBC itu lingkungan pertemanan nih, lebih tepatnya pertemanan. Meskipun kadang tembok pun berbicara, tidak ada rahasia. Itu di mana-mana. Betul. Nah, lu di properti sebagai customer juga dapat dari Jobstreet, kerja berapa lama di properti itu? 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun. Pas ya. 3 Itu tahun 2018 sampai 2021. 2020. 2020-an ya? Berarti pas Covid. Iya, pas Covid. Lu resign atau memang kena layoff? Emang kena layoff. Emang kena layoff saat itu ya? Kena layoff, terus sempat di rumah 5 sampai 6 bulan, terus masuk perbankan lagi. Lu udah mengenal lari saat itu? Kebetulan yang di pelari. Masih amatiran. Masih belum ya? Masih ya ampun, masih Nah, belajar. di properti itu proses rekrutmen jelimet nggak kayak waktu SBC atau nunggu lama dulu gitu? Gue nggak bilang SBC jelimet ya, tapi mungkin waktu kita yang BU butuh uang cepat, jadi ngerasa kayaknya kok lama banget dipanggil. Iya. Kalau kemarin Tapi tuh memang properti dari itu segi lumayan sih customer-nya prosesnya, kayak hampir itu 2 bulan juga. Asia Hampir 2 Tenggara, bulan juga. Asia Karena dari waktu itu Eropa. memang propertinya kan Ada lumayan, Eropa, jadi ada emang Asia proses Tenggara. rekrutmennya Sebenarnya itu memang juga rata-rata orang Indo lumayan banyak, agak tapi susah. memang Terus ya emang kebanyakan harus kan speak in English juga mereka kan tuh ke beberapa orang, jadi kayak juga. ya udahlah ya, apa ya, pasti ada sedikit-sedikit pertanyaan-pertanyaan yang keluar dan ada ya bahasa Inggris juga kan, jadi kayak oh ya udahlah. Lu nih lebih ke tatap muka karena kan di ASBC sebelumnya enggak ya? Iya, Tatap muka ya? Iya, tatap muka. Jadi emang bener-bener dari perbankan, properti itu pasti, aduh, shock acaranya banyak banget. Itu adaptasinya lama loh, properti itu sampai 6 sampai 8 bulan tuh. Lu ngerasa udah settle-nya baru segitu? Iya, itu lama banget, bener-bener. Aduh, ini apa? Karena kan banyak istilah-istilah yang ini apa sih? Iya benar, Ini baru apa ya? lagi kan? Loh, kok begini ya? Kok aduh gitu. Jadi kayak oh oke. Jadi hal-hal yang memang nggak biasa dibahas, jadi hal-hal yang menurut kita tuh ini luar biasa banget ya, tapi ternyata di properti itu udah biasa lah properti gitu. Jadi kayak apa nih, jadi belajar lagi itu parah sih. Lu selama 3 tahun kendala yang paling lu ngerasa kayaknya gue udah nggak kuat nih di properti ini? Komplain sih, Komplain sih. hard komplain seperti apa yang klasifikasi lu kayak ini udah nggak wajar nih? Karena kan seperti kita tahu ya, customer tuh selalu mengedepankan customer adalah raja. Ya, padahal raja adalah Ian Kasela. Ya kan gitu kan. Parah sih. Kan begitu. Nah, apa yang lu rasa nih komplain nggak wajar yang harusnya ya empati dan lu ngerasa ada di posisi kita tuh kayak gimana? Paling ini sih apa ya, jatuhnya komplain ya atau apa ya. Jadi ya pernah waktu itu nih di properti juga kan waktu lagi settle, tiba-tiba tuh ada barang masuk dari Jepara, terus itu jam 2 pagi nyampe, dan kebetulan itu kan di apartemen daerah kawasan kita tuh, Kawasan industri gitu maksudnya? enggak sih, bukan di daerah salah satu kawasan lah pokoknya apartemen itu, dan memang itu kan truk besar dari Jepara ya. Betul. bawa apa sih, bawa kursi, waktu itu kalau kursi makan, dan gak mungkin banget itu parkir di situ dari jam 2 pagi sampai jam 9 tuh gak mungkin, iya tuh gak mungkin banget. Jadi saat itu jadi jam 2 pagi ditelepon sama security minta solusinya, Bu ini gimana ya, aduh jam 2 pagi baru lagi tidur sudah mintain solusi, jadi kayak Tapi memang masih jam duty lu nggak sih? ya enggak dong, kan kita kan Oh lu masih office hour ya kebetulan saat kan itu office ya? hour, jadi kayak ngapain jam 2 pagi dibangunin suruh ngurusin masuk barang nih.
Akhirnya lu gimana solusi atau nyelesain? Ya mau nggak mau udahlah parkir aja di daerah di apartemen kita, dibiarin dia udah suruh tunggu situ deh sampai aku datang. Akhirnya aku datang jam 8 terus akhirnya baru masuk lah, dibiarin aja. Harusnya kan jam 9. Mau nggak mau jam 8 karena gila itu kursi. Dan akhirnya kita ngomong sama pemilik dan kita juga ngomong pemilik itu kan harus baik-baik ya, kayak yang betul. kita kasih tahu, kita kasih arahan gitu. Dan kalau yang pemiliknya mengerti sih alhamdulillah. Tapi Edukasi kan kadang betul. kadang nggak pemilik yang tapi kan di sini masih sepi mbak, jadi harusnya bebas ya kalau masuk barang. Enggak, masalahnya nih kan lift barang itu kan ada jam operasionalnya kan, jadi kayak kita harus kasih tahu atau pelan-pelan gitu, ngasih tahu. Jadi kayak oh oke, iya gitu. Mah harus ngatur moodnya tuh harus pinter sih. Betul. Lu sama di properti. Pernah nggak sih, karena kan cewek ada gue nggak mendiskreditkan gender ya di sini, tapi kan ada ketika lu lagi datang bulan, nih ngomongin soal jadi customer service nih, cara lu menghadapin itu kayak gimana nih? Wah, jadi ada itu customer komplain, terus lu juga kadang tuh minta dimengertiin, kadang lu gimana? Gimana ya? Mau teriak nggak mungkin, mau nangis lebih nggak mungkin, kayak udah kayak gitu dah. Oke, harus profesional banget sih, harus bener-bener. Jadi kita nggak enak sama customer yang ini, kita harus kayak nunjukin mimik wajah yang baik, tone of voice yang nggak berubah kan? Iya, terus setelah itu udah gitu. Hobinya bolak-balik ke toilet, pokoknya ke waktu itu. Sabar. Karena kan gimana ya, kita ketemu sama customer satu, moodnya begitu. Ketika ketemu dong. Yang lain kan kita nggak mungkin dong bawa mood yang tadi. Ini kayak kita harus baik lagi. Emang harus pinter memainkan moodnya banget, ya. Harus. Lu 2 tahun di SBC punya kesan pertemanan kan? Tiga tahun di properti, kesan lu apa nih? Yang lu rasa kayaknya gua membekas di sini selain karena membekasnya yang negatif kena layoff. Karena negatif kan? Di saat lu lagi mulai nyaman bahkan kan? Iya, udah mulai nyaman, udah enak ya. Ya udahlah ya. Apa kesan lu tuh kerja di properti itu? Kenal banyak orang sih. Kenal banyak orang. Jadi nggak kenal hanya sebaya, tapi yang udah tua, yang ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan yang kan namanya properti kan kenal sama orang proyek kan. Iya, betul. Terus Kuproy. Terus kita tahu nih proyek bos yang mana, yang bos-bos yang mana, yang bawa-bawa yang mana, terus cara kerja mereka gimana. Ini jadi harus pinter bisa komunikasi sih. Jadi kayak misalnya kita komunikasi sama Kuproy. Lu bikinin jos lu, extra jos lu bikinin harus pernah? Kayak yang ternyata kalau ngomong sama engineering sama Kuproy itu bahasanya kayak beda. Bukan gitu loh bro, gini maksud gue. Lu kenapa nggak gini, kayak kita harus so asik gitu. Tapi kalau ngomong sama bos, gitu customer ya, gitu pasti kan kayak bahasanya, terus eye contact-nya, intonasinya juga harus benar. Terus kalau sama bos harus ngejelasinnya apa gitu, jadi biar nggak miskom. Jadi kayak harus banyak cara nih. meskipun lu udah punya senjata di yang sebelumnya kan, lu udah punya senjata gimana caranya tone of voice waktu di SBC. Nah sekarang di properti lu malah ketemu face to face bahkan. Ketemunya face to face, dan kita tuh harus, soalnya pernah ada kejadian salah paham. Jadi lewat telepon maksudnya kita tuh baik, mau senyum gitu, malah si customernya, lo kok mbak ngetawain saya? Bukan ngetawain sih, sebetulnya mau ramah aja. Terus akhirnya ketemu sama customernya, minta maaf, ngejelasin, oh iya nggak apa-apa mbak, saya emang lagi bad mood aja. Iya, apalagi lu nggak bisa nyembunyiin kalau kayak gitu kan, ketemu. Iya, padahal kan mau senyum kayak ramah tamah. Terus dia malah mbak jangan ngetawain. Iya, beda ketika waktu kita di SBC waktu itu kita telepon, nerima telepon gitu kan nggak ketemu. Kalau call center tuh enaknya nggak ketemu. Iya, bahkan kalau ada mungkin sambil bercanda dengan teman, kita tahu tombol mute kan. Kita bisa ketawa gitu. Kita bisa ketawa sambil makan bakmi, bisa sambil bercanda juga bisa. Karena ada satu waktu ini gue pernah pengalaman, temen gue kan nama customer lucu ditambah lagi nama emailnya lebih lucu. Kadang bocor, ada ketawa temen gue. Itu susah banget sih. Sampai guys, itu susah banget nahannya. Sampai akhirnya kena komplain dan dia WL. Enggak, tapi emang susah loh nahan itu, kayak kita tahu nama itu. Tuh namanya tuh lucu banget. Namanya lucu. Gitu kayak. Iya, itu pengalaman. Aduh, sumpah kita diem. Nggak boleh kan diimpit lama-lama. Tapi mau ngomong nanti pasti ketemu baik. Iya. Terus kan nggak mungkin kan. Jadi kayak kita harus
Mana ya biar gak ketawa, susah loh itu guys, banget. Terus balik lagi lu dari properti 3 tahun kena layoff. Nah, setelah itu lu lanjut ke Lamar-lamar akhirnya perbankan lagi. perbankan lagi sampai sekarang. Sampai sekarang perbankan lagi. Tapi ini perbankannya di back office. Oh, di back Jadi office. nggak ketemu customer kalau yang Nggak frontline 2 kali yang itu nggak ya. frontline lagi, udah pokoknya di belakang lah, udah bukan urusan sama customer. Berapa lama tuh lu sempet kosongnya? Bukan ini ya, bukan bukan ini. ini ya, paling kayaknya habis layoff itu Sempet tahunan gak sih? enggak sih, 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. Satu semester lah ya. Iya segituan lah, Satu 5 semester, bulan lah. Satu semester lu di perbankan back office. Cara lu mengadaptasi dari yang sebelumnya frontline terus ke back office tuh gimana nih? Rasanya Lu ngerasa mulai hidup lagi hidup ya, kan? bener. Iya. Karena gua ngalamin sih, gua Sampai kamu ngalamin. mikir, oh ternyata darahku perbankan. Darahku tuh perbankan, Darah lu cocok perbankan. properti. Betul, dan back office lebih baik daripada frontline gak sih? Iya. Gue nggak back bilang office mungkin aja. rekan-rekan kerja yang kerja di frontline itu negatif ya, Bukan negatif ya. bukan, tapi lebih kalau di back office tuh kita malah menutup diri gitu kan. Jadi Menutup lebih, ya udah kenalnya internal aja. Iya, karena kita tahu dan udah mengalami frontline seperti apa. Iya, udah tahu orang. Aduh. Lo tahu berarti yang sekarang perbankan di back office berapa lama? Dari Job Street juga ngomong. Dari Job Street. Aku Dari semua Job di Job Street sih, nggak pernah main LinkedIn, nggak pernah. Job Street memang terbaik. Job Street tahu. Tapi saya apply belum ada panggilan lagi. Belum ada panggilan lagi. Job Street sih, aku LinkedIn nggak main. Ini udah jalan berapa lama berarti? Berarti 2021 kah? Ya sekitar segitu. Pokoknya aku nggak mau transparan, sekitar segitu. Nggak mau buat orang asumsi Nggak ya. mau transparan. Pokoknya perbankan lah pokoknya. Perbankan di bidang apa nih? Kartu kredit juga karena sebelumnya di SBC kita Kartu sama-sama kredit ya? kartu kredit. Apa benar-benar perbankannya? Bukan. Makin mengerucut ya. Mengerucut ya. Pokoknya di bank ya teman-teman. Soalnya teman-teman aku tuh banyak yang nggak tahu, Endi tuh kerjanya di mana sih? Kerjanya apa sih? Kok taunya lari aja kan? Orang nggak tahu di IG tuh taunya aku lari, Memang harus gitu. makan, lari, makan, ngejus. Sama Kucing, kucing. iya. Sama kucing. Itu yang harus Andy identitas diri, branding, personal branding. Pokoknya Endi hobinya apa? Lari, Hari. makan, minum. Dari total berarti 3 ya? 3 perusahaan atau 3 pekerjaan lu ya? Iya. ada Pernah 3. freelance nggak sih? Atau memang full 3 ini yang pekerjaan tetap lu jatuhnya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Dari 3 ini yang lu ngerasa kayaknya gua banget nih mana nih? Pokoknya perbankan lah. Emang jiwa lu ya? Iya, dia raya perbankan ternyata tuh. Tapi memang udah sesuai dengan passion lu. Ngomongin soal passion nih. Ngomongin soal passion sesuai dengan passion lu nggak sih? Kayaknya sih iya, harusnya sih iya. Atau gini deh, gua ganti. Apa? Passion lu tuh apa? Kalau gua, passion gua adalah olahraga yang selalu mengembangkan diri, itu passion saya. Dan event-event tuh gua ngurusin acara, acara-acara orang ataupun acara sendiri tuh gua. Kalau Passion gue, lu tuh apa? Lu maunya apa tuh? Yang lu ngerasa ini pekerjaan atau ini kegiatan nggak buat monoton? oh gitu. Kalau gue lebih sukanya tuh nulis sama komunikasi sih. Nulis dan komunikasi. Nulis sih. Ya. Lu sudah mencoba itu semua? Udah. Mencoba maksudnya Nulis. mencoba mengembangkan gitu. Nggak tahu ya, gue tuh orangnya suka nulis sampai kayak ini ada yang nerima nggak sih tulisan gue kayak gitu loh. Gimana ya, nggak percaya diri ya orangnya ya. Overthinking ya. Overthinking ya, iya. Seperti anak-anak zaman sekarang, zodiak lu apa emang? Libra. Libra tuh apa sih? Mungkin rekan-rekan kerja gue nggak begitu memahami ya. Yang gue Lu tahu pertimbangan katanya Aries ya, gitu. katanya ya, tapi nggak tahu. Berarti satu ini sama anak gue Libra. Libra, gue tuh Libra. Terus gitu gimana ya, nulis aja udah. Apa di blog kah atau Oh, Wattpad. Wattpad masih sampai sekarang? Masih. Cuman kalau cerita yang ketiga, novel yang ketiga tuh masih belum publish. Oh, udah sampai tahap novel. Maksudnya novel udah sampai punya jadi Wattpad sih. sendiri? Ada pun ada. Lu mau disebut ya sambil biar tahu. Sih ada. Biar tahu apa nih kalau memang lu mau. Namanya Andy Octavia nama gue. Andy Octavia Iya, namanya. Andy Octavia apa sama? Udah 2 novel nih. Udah 2. Lu nggak coba ke penerbit? Belum, makanya itu kayak nggak tahu ya, nggak percaya diri kali ya, overthinking sih nggak jelas banget tuh ya. Kalau yang ketiga emang belum, mau diselesain dulu kalau yang ketiga. Apa genre-nya?
Kenapa? Genrenya apa? Apa Oh, genrenya romantis? masih atau- romance lah, Romance. masih cinta-cintaan, masih ya biasa lah, masih bisa diterima masyarakat lah. Masyarakat Ini- umur 15 tahun ke atas masih 15. bisa. Ini lu sendiri, pengalaman sendiri atau ya ada beberapa ada beberapa yang pengalaman lu sendiri Agak-agak sampai ini ya. sampai akhirnya lu buat ya hiperbola kah atau memang pengalaman dari salah satu temen lu gitu. Kalau yang kedua ini emang fiktif ya. Pertama, kedua sebenarnya fiktif. Jadi gimana ya? Bisa dibilang tuh ini tuh pengalaman orang lain. Terus, wah boleh nih jadi inspirasi cerita gue gitu kan. Ya udah deh, boleh deh gue jadi cerita. Ya, tapi gue nggak bilang sama orangnya. Terus gue Lu nggak- lebih-lebihin aja gitu cerita. Iya, jadi kayak gue terinspirasi dari orang ini cerita sama gue. Kok ini ceritanya gini banget ya, udahlah gue bikin deh gitu doang. Yang pertama sama yang kedua. Kalau yang ketiga sih pure fiktif, ini lagi mau belajar bikin cerita apa sih namanya, plot twist. Kalau Oke. novel yang ketiga tuh lagi plot twist, makanya lama di publishnya karena jangan sampai ceritanya tuh nggak nyambung gitu. Makanya lama kalau yang Oh, ketiga. lu mau bikin trilogi maksudnya atau beda nih? Kalau yang ketiga nih bukan romantis sih, dia lebih ke revenge ya, lebih ke balas dendam gitu loh. Jadi kalau yang ketiga tuh lebih kayak ini orang sebenarnya kenapa sih kok bisa sebenci ini gitu, kenapa kok bisa sebegininya gitu. Tapi nggak ada hubungan dengan yang satu dan dua kan? Nggak ada sama sekali. Ini tuh bener-bener emang tentang revenge sih, tentang balas dendam. Itu makanya lah lama jadinya saya mau mikir. Penulis, lu sering nulis pasti punya penulis favorit. Kayaknya enggak deh, gue Nggak ada. random aja gitu. Iya, Nggak ada penulis favorit? jadi nggak tahu ya guys, gue nggak tahu namanya apa. Jadi gue tuh kadang kalau lagi di kereta, lagi di jalan tuh gue suka buka catatan atau note gitu, terus gue suka ketik ketik percakapan gitu. Oke, Iya, oke. ketik gue jadiin cerita gitu. Oke, itu biasa gue lakukan untuk nulis komedi biasanya. Oh gitu. Iya, Kalau jadi- aku tuh selalu kayak gitu, ketik. Kita kalau di kantor lagi ada sela-sela waktu ngetik, coba oh kayaknya keren nih kalau gue ceritanya kayak gini. Oh, kayaknya keren nih gitu. Jadi kayak alhamdulillah sih inspirasi-aspirasinya jalan banget. Biasanya Jadi tuh kayak- datang sembarangan Iya, kan? datang sembarangan tek 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 gitu. Jadi kayak nggak ada gue terinspirasi dari penulis itu nggak ada, Nggak malah ada, nulis nggak nulis aja gitu. Iya, ngetik aja gitu. Tapi lu suka baca buku kan? Kan pasti berdasarkan buku apa gitu tanpa sadar mungkin enggak juga. Itu kuliah itu juga novel karena kuliah. Karena tuntutan sastra Inggris. Kampus aja kan. Tuntutan sastra Inggris harus Nggak baca. jelas ya, gue kenapa ya? Kenapa nih agak gitu? Setidaknya satu semester satu buku kan. Dulu sastra tuh dulu begitu. juga buku dari dosen kayak Dari dosen. baca deh ini. Agatha aduh, Christie biasanya apa anak-anak ya? sastra tuh. Kayak, aduh, kenapa sih? Tahu ya gue random banget. Tapi Random tahu. memang nggak ada yang favorit atau yang Nggak ada, kayak ngedorong lu. berjalan aja gitu. Iya, aneh ya, berjalan aja gitu. Ketik tek 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 gitu gini gitu. Lu melihat lu akan jadi penulis dengan lu udah punya 2 bahkan menuju 3 nih karya. Sebenarnya sih sempat curhat sama orang yang gue percaya, dia pun ngomong, lu kalau punya tekad yang bulat sih harusnya bisa jadi penulis, karena nggak semua orang bisa punya inspirasi yang kayak gitu. Jadi lagi diem aja nih, tiba-tiba bisa bikin cerita, tiba-tiba ini gitu di handphone. Ya amin sih, emang nggak tahu, random banget. Betul, tapi genre favorit lu apa nih? Lu lebih gini deh, lu lebih sering nulis atau Sebenarnya lebih nonton? seneng romantis sih, nulis. Aku lebih suka nulis. Yang romantis. Sebenarnya lebih suka romantis, tahu aku tuh. Iya, romantis sama revenge gitu sih, balas dendam, thriller ya. Iya. Thriller sih. Nggak pernah baca buku referensi gitu. Nggak ada, biasa aja baca kalau novelnya bagus nih, baca aja udah gitu. Enggak ya udah, enggak tahu, aneh ya. Apa nama Wattpad-nya? Andy Andy Octavia. Andy Sama Octavia. kayak nama Instagram sama Twitter sama kok, Andy Octavia. Betul, siapa yang mau lihat kegiatan-kegiatan Andy ada di Ada semua, Twitter, publish, Instagram. kayak nyantai aja gitu, kayak ya udah lihat aja. Hebat kok ya. Ini ngomongin soal kerjaan biar rekan-rekan kerja pada tahu nih, lu kan bahkan yang sebelum lu Gita sempet mention beberapa kali nama Mamina nih sebagai bos favorit nih. Lu ada nggak sih bos favorit apa sama Mamina juga? Atau mungkin ciri-ciri bos favorit lu tuh kayak gimana sih nih? Yang Apa ya? bener-bener wibawa, yang mengayomi lu atau yang sering lupa seperti bos gua dulu? Sebenarnya sih setuju kalau Gita senang sama Mbak Nina ya. Iya. Kebetulan karena Mbak Nina tuh orangnya blak-blakan, jadi kalau misalnya kita ada salah apa dia langsung ngomong di depan, langsung tep gitu. Ya kalau kita yang baper sih pasti sakit hati dan marah banget. Tapi sebenarnya di sisi lain aku lebih suka sama orang yang blak-blakan begitu. Jadi kayak oh gua salahnya di sini. Jadi tahu ya. Terus sama kayak misalnya
kalau ada yang harus bisa dijelasin, mending jelasin kayak, oh jadi gini loh mbak, maksud aku tuh tadinya tuh maunya begini, harus begini, oh tapi ternyata salah gitu kayak ya udahlah gitu. Mbak Nina sih sejauh ini Itu karena Mbak Nina. belak-belakannya tuh Mbak Nina udah 2 orang nih Mbak Nina. saya mau Masa tidak mampir ke cerita kerja bersama? Mbak Nina Kalimat favorit lu dari Mbak Nina, atau mungkin kalau posisinya lu jadi bos nih, lu mau sama seperti treatment yang dilakuin Mam Nina, atau mungkin lu punya cara tersendiri? punya cara tersendiri sih pasti. Kayak gimana tuh biasanya? Treatmentnya kalau aku jadi bos ya misalnya atau atasan ya. Iya betul. Kalau anak buahnya ada salah ya panggil aja, ngobrol berdua, cari tahu, tanya kenapa dia bisa begitu. Terus ya jangan berdasarkan dari orang lain lah. Jangan kalau katanya ya. Jangan katanya, karena kan kayak namanya katanya pasti kita dapat yang brengseknya kan. Betul. Katanya dengar bla 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 tuh ya. Jadi minta klarifikasi dari Mending yang tanya punya aja, masalah kenapa. ya. Tanya aja sih, mendingan baik-baik aja tanya. Kenapa, maunya gimana? Kalau emang nggak cocok ya silakan dia pergi. Kalau dia mau sama kita ya udah. Iya kan gitu aja. Betul. Iya, Betul. jadi jangan bilang nggak mau tapi masih di situ gitu. Kalau yang pernah aku denger tuh kutipan favoritnya tuh kayak yang jangan berakin tempat lu cari makan, jangan berakin tempat kerja lu. Ini ada dari orang ya? Ada. Lo kerja di situ ya lo kerja, jangan lo Yes. berakin, udah Martin berakin gitu. Iya, kayaknya juga sering denger ya waktu gue di SBC yang kayak gitu. Iya kan? Cuman kan antar kita aja nih, terkadang Iya. tuh antar kita yang ngomongin nggak secara gamblang dong, nggak secara gamblang dan secara langsung. Ngomongin soal bos, ada waktunya kita berbahasa basi nih sama bos. Biasa basa-basi bos andalan Andy itu kayak gimana sih? Masa basi. Atau memang lu orangnya straight to the point? Gue tuh Contohnya ketika sama Mam Nina lu minta cuti atau minta hak-hak lu ya. Hak-hak lu tuh kayak gimana basa-basinya dulu? Atau lu ngeliat dulu mimiknya dia, emosinya dia, kayaknya lagi enggak. gue orangnya to the point aja sih, kalau mau cuti ya minta cuti, enggak ya enggak. Gue tuh orangnya beres sumpah deh guys, gue tuh enggak ini sih biasa aja, kayaknya enggak ada deh cuti kan. Kan butuh approval kan dari bos. Butuh, tapi biasa tuh kalau gue biasanya kalau cuti tuh sebulan sebelumnya tuh udah rame, jadi kayak pokoknya tanggal sekian nih gue cuti. Oh iya, I see. Jadi ngetek-tekin gue ya. tuh orangnya tuh terplanning banget, jadi sebulan atau 2 bulan tuh pokoknya gue cuti gitu. Alasannya apa nih, maksudnya kayak padahal kan gue mau kemana, tapi biasanya kan kalau alasan-alasan kantor kan acara keluarga. Acara gitu. keluarga betul. Tapi sejauh saya di HSBC tidak pernah nanyain alasan sih. Jadi kan gitu hak aja gitu. Gue mau cuti dong gitu. Kalau di properti kemarin ditanyain gitu. alasannya apa. Cuman waktu itu aku bilang sama HR, Pak ini alasannya mau alasan umum apa alasan yang sebenarnya nih. Kalau alasan umum kan biasanya alasan keluarga gitu kan. Betul. Kalau alasan yang sebenarnya kan enggak. Aku bilang gitu, terus dia bilang, ayo udah alasan umum aja deh. Template ya, alasan template gitu. Alasan ini aja, cara keluarga. Tapi memang lu nggak pernah berbahasa basi yang ya bos bisa kali kayak gini, bos bisa kali begitu enggak ya? Enggak, Langsung kan biasa aja. Iya, langsung kalau lu punya maksud aja. tertentu langsung lu. Enggak. Kayak gue ngomong sama bos gue kemarin, bos saya kayaknya Juli atau Juni ya, kayaknya saya mau cuti deh. Kenapa? Kirain mau nikah. Enggak, kayaknya mau ada event lari di bulan Jogja, di Jogja deh bulan Juni. Gue mau lari, mau nikah, gue mau lari. Cuti untuk lari bukan nikah atau acara keluarga. Gue mau lari. Mantap. Kan lari kan Minggu, capek lah kita, Senin mau rebahan lah gitu. Gue mau lari. Langsung approve tapi. Langsung Iya approve. diketahui ya udah sana dah katanya gitu. Sepositif itu. Sepositif itu, sepercaya itu atasan dengan Andy. Ngapain? Udah gitu doang. Berarti Andy salah satu rekan kerja atau salah satu dari tamu yang sebelumnya yang tidak ada basa-basi bos atau yang to the point. To the point aja lah, butuhnya mau apa lah. Betul, nggak ada yang mulus-mulus lutut. Nggak usah lah. Ternyata minjam duit 5 miliar, nggak ada. Nggak ada udah bilang. Nggak ada, aman gitu aja. Ini buat nutup cerita kerja hari ini nih, ada kalimat-kalimat favorit lu nggak sih untuk orang yang ngerasa kayak kita kan 30 under pressure kadang ya. Kadang
ada yang ditanya kapan nikah, atau yang udah nikah pun kadang ditanya kapan punya anak pun kadang ditanya kapan punya adik nih ya. Selalu begitu. Disebutnya 30 under pressure. Lu ngerasa kalimat-kalimat andalan lu yang lu selalu, gua nggak akan ngerasa jatuh terus nih karena gue punya kalimat ini yang selalu ada buat gue. Gitu. Bisa nggak di share ke rekan-rekan kerja? Gue menyebut penonton gue rekan-rekan kerja ya. Gitu. Ya, rekan-rekan kerja tuh apa nih? Jadi diri sendiri aja, muka tembok aja, gak usah dengerin orang. Fokus aja sama diri sendiri. Jadi kalau orang mau bilang kapan nikah, kapan punya anak, kok masih gini-gini aja, mereka tuh cuma iri aja. Jadi ya udahlah, cuekin aja. Soalnya gue selama ini bisa sampai segini, sampai sekarang tuh karena ngikutin apa mau gue sendiri. Jadi kalau kita ngikutin apa kata orang, kayak umur gue kan juga udah lumayan ya, udah 29. Umur kita Ya, apalagi kalau dia mah udah berkeluarga. tetap ada under pressure. Gitu ya. Apalagi gue cewek umur 29, kapan Iya selalu gitu saya kan. Cewek lo cepetan, nanti nggak ini. Nggak laku biarin lah aja, segala macam. nggak laku apa, udah biarin aja. Karena yang tahu titik kebahagiaan kita, yang tahu kita tuh harus apa, itu kita yang tahu. Itu aja sih. Betul, jadi diri sendiri aja. Jangan udah, dengerin kata orang siapapun. Oke, Andy Octavia. Iya benar, Andy Octavia aja. Andy ya, Octavia gampang. benar. Jangan lupa dilihat Wattpad-nya, dia sudah rilis 2 dan menuju 3. Ini bukan sebuah partai politik, tapi ini total dari Wattpad punya Andy. Andy, terima kasih.